الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليك رب زدني علما وسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المكرمين يا كثير النوال أسأل في حاجات وأيضا بلا زوال موديا من الأمثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kaitan dengan surat An-Nisa 89 sampai 92 insyaallah. Masih berkaitan dengan sebelumnya tentang kisah perang Uhud, di mana Nabi kita Muhammad SAW berangkat menuju lokasi Uhud. Lalu kemudian di sana ada rombongan pasukan yang bergerak, tapi di tengah perjalanan kemudian ada yang munafik yang mereka malah kembali. Lalu kemudian para sahabat yang bersama Nabi mereka bersilang pendapat tentang status yang kembali. Yang kembali ini apakah perlu diperangi, dibunuh, atau kemudian dibiarkan? Maka Allah menjawab, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arqasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man yudillallah wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila." Tidak perlu kemudian ada dua suku. Kenapa kok ada dua kubu dalam status orang-orang munafik yang kemudian kembali? Kalau orang munafik dikembalikan sama seperti hukum sebelumnya, sebelum bergabung dengan Islam. Berarti dia syirik.
Kalau syirik ya ada konsekuensi. Lalu apa tujuan mereka sebenarnya? Kemudian ikut kumpul bersama Rasulullah, bersama para sahabat, sementara dalam hati kita munafik, dalam hati mereka munafik. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka itu punya keinginan andai saja kalian itu kufur sebagaimana mereka kufur. Jadi, orang jahat itu tidak jadi kepingin orang lain juga jahat. Kita tahu kalau itu jahat, tapi kepingin orang lain juga jahat. Lalu kemudian fatakunu sawa'a Allah. Karena kalau kamu ikut mereka kan jadinya sama. Kamu dengan mereka sama-sama munafik, sama-sama kafir. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wa nasira. Oleh karena itu sudah tahu keinginan mereka seperti itu, ingin membuat kalian kafir sebagaimana mereka kafir, ya sudah, jangan jadikan mereka itu sebagai penolong, sebagai teman, sebagai yang membantu. Jangan. Itu kan musuh sudah jelas, Masa musuh kok dijadikan sebagai teman, tolong-menolong? Ya. Kecuali ini, illal ladzina yasiruna ila qaumin sampai kapan? Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sampai kapan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman, penolong? Sampai mereka hijrah kembali ke jalan Allah. Mereka kembali bergabung, menstatuskan diri sebagai betul-betul seorang muslim haqqo. Kalau hijrah kembali, ya, hijrah kan ada 5 ini. Ada hijrah dari Mekah ke Madinah di zaman Nabi yang tantangannya begitu berat, sampai kemudian Rasulullah bersabda la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Setelah Fathu Mekah tidak ada hijrah yang bisa menyamai hijrahnya para sahabat. Ya, ada tinggal sisa-sisa hijrah itu jihad, sisa-sisa hijrah karena niat yang baik untuk belajar, untuk ilmu. Tapi hijrah yang seperti hijrahnya sahabat nggak ada ya. Jadi dari Mekah meninggalkan kampung halaman ini ke Yasrib, Thayyibah, Madinah, lalu kemudian berjuang. Kemudian di tempat yang baru mereka berhasil menjadikan tempat yang baru itu menjadi Madaniyah, kota yang bertamadun, yang kemudian betul-betul menjadi negara yang bersyariat Islam. Lalu kemudian pulang kembali ke kampung halamannya. Kampung halamannya ini kemudian berhasil ditaklukkan, yang disebut dari Fathu Mekah. Mereka kemudian semuanya masuk Islam secara berbondong. Ya bagaimana kayak ini? Nggak ada ya, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Memang hadisnya begitu. Nggak ada hijrah yang bisa menyamai hijrahnya para sahabat seperti setelah Fathu Mekah. Nggak ada. Yang ada paling yang mengungsi karena kondisi negaranya yang hancur. Di tempat yang lain kemudian mereka mungkin sukses, tapi tidak bisa membuat sukses negaranya kembali. Itu yang membuat beda. Lalu kemudian fa'in tawallahu, tapi kata Allah kalau kemudian mereka tidak mau kemudian berhijrah, mereka malah berpaling. Lalu kemudian fakhuduhum, ya kalian tangkap mereka. Berarti diposisikan betul-betul musuh karena nggak mau kembali hijrah. Waktu luhum, kalian perang, mau musuh, diapakan lagi? Ditangkap, diperangi. Karena mereka kan musuh dalam selimut, masa di tengah-tengah berangkat perang, bagian provokator, tengah jalan pulang. Sudah ngajak yang lain itu jadi tidak semangat. Lalu kemudian waktu luhum haitsu saqiftumuhum, jumpa di mana saja kalian perang. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wa nasira, jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sebagai kawan, illal ladzina yasuluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali mereka yang mereka ini kemudian mencapai lokasi di mana kalian itu punya perjanjian damai dengan negara lain, dengan kaum yang lain. Jadi mereka pulang dari Madinah, lalu kemudian ibaratnya di Indonesia punya perjanjian damai misalnya dengan Singapura.
dengan negara tetangga Australia. Dia berangkat bareng, dia balik pula jadi provokator. Yang provokator ini boleh kita perangi, boleh kita tangkap, kecuali mau kembali bertobat betul hijau. Ternyata nggak mau, tapi dia kemudian berangkat menuju ke negara yang kita dengan mereka punya perjanjian damai. Kalau sudah masuk ke negara mereka, ya sudah, kata Allah, hukumnya sama seperti hukumnya mereka. Ya, masuk ke negara tetangga yang kita sudah punya perjanjian damai, ya sudah, kamu nggak usah kejar ke situ, membunuh di situ, nggak usah memerangi di situ, karena dia berada di wilayahnya negara kaum yang kalian punya perjanjian damai dengan mereka. Mungkin itu yang dijadikan dalil-dalilnya koruptor. Ya, korupsi di satu negara, kalau udah dianggap orang munafiknya di negara tersebut, kaburlah ke negara lain. Lalu kemudian di sana dijaga dengan aman, selagi berada di negara itu kan aman. Karena sudah ada perjanjian. Tapi kalau kamu punya perjanjian, ya enggak. Masuk ke Argentina aman ya. Masuk ke Singapura juga aman, karena Indonesia terikat pada janjian. Ya begitulah aturan Islam begitu. Kecuali dia masuk ke negara, ke satu kaum di mana kalian dan mereka memiliki perjanjian perjanjian damai. Au ja'akum hasirat suduruhum au an yuqatilukum, atau mereka yang datang kepadamu tapi mereka berada dalam keadaan bingung untuk menstatuskan diri. Apakah bergabung dengan kamu, atau artinya bergabung tidak memusuhi, tidak memerangi kamu. Kalau tidak memerangi kamu, berarti kan memerangi mereka sendiri yang anti. Atau mereka tetap berada posisi kaumnya, berarti tetap munafik, tetap kafir. Nah, kalau posisinya dua ini, tinggal dilihat. Fa ini nazalukum min Allah. Walau syaa Allah lasallatahum alaikum falaqatalukum. Sebenarnya kalau Allah mau, mereka ini akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk menguasai kalian, lalu mereka akan memerangi kalian. Tapi karena posisinya orang munafik itu tidak memiliki kemampuan untuk memerangi, maka kemungkinan opsinya dua. Dia kembali, atau kemudian kalau sudah kembali ke Islam berarti memerangi kaumnya sendiri yang masih kafir munafik. Kalau berada di munafik berarti memusuhi Islam. Kalau posisinya seperti itu, lalu bagaimana? Fa ini nazalukum falam yuqatilukum wa alqul ilaikum salam. Kata Allah, kalau mereka membiarkan kalian, artinya tidak mau memerangi kalian, falam yuqatilukum, tidak mau memerangi kalian, wa alqul ilaikum salam, dan mereka kemudian menjumpai kalian dengan membawa akad keselamatan, damai. Maka fala kama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberikan hak bagi kalian kemudian jalan untuk memerangi mereka. Tidak ada hak bagi kalian untuk memerangi mereka, karena mereka kan datang kepada kalian dengan cara damai, ini berdamai. Lalu kemudian cuma satajiduna akhirin, kata Allah, kalian akan mendapati kelompok lain tidak seperti ini, tidak kembali. Tapi kelompok lain yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumakum, mereka kepingin berada pada posisi dia ingin merasa aman dari kalian, tapi juga ingin merasa aman dari kaumnya. Berarti ini gimana? Ya ini lah munafik, betul-betul munafik itu ya. Munafik itu gak jelas statusnya. Ya, yang di awal-awal soal Al-Qur'an itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatin qalu inna ma'akum. Kalau berjumpa orang iman bilangnya kami orang iman, cari aman. Kalau berjumpa setan-setannya dari kalangan mereka kami bareng sama dengan kalian. Berarti posisinya kan gak jelas, cari aman dengan orang Islam mencari aman, dengan kelompok mereka juga mencari aman. Nah, ketika seperti ini, kullama aruddu ilal fitnati urkisu fiha, ketika mereka itu diajak untuk kembali kepada kesyirikan, ilal fitnah urkisu fiha, mereka enggak.
tetap. Jadi posisinya tidak mau menstatuskan diri seperti normalnya orang musyrik, tapi juga tidak mau memposisikan diri sebagai orang Islam. Fa'ilam ya'tazni, fa'ilam ya'taznikum, fa'ilam ya'taznukum, kata Allah, kalau mereka kemudian tidak membiarkan kalian, wa yulqu ilaikumus salam, dan mereka tidak mau berdamai dengan kalian, wa yakufu aydiyahum, dan mereka tidak mau menahan tangan mereka untuk memerangi kalian, maka fakhuruhum, mereka yang seperti inilah yang kalian tangkap itu, waktu dulu, dan mereka yang seperti inilah yang kalian perangi. Makanya kenapa ayat Quran itu memang betul-betul perlu dibaca keseluruhan. Karena kalau dibaca satu, contoh ini ayat yang pertama, kama aku fil munafiqin fi atain. Kata Allah, kenapa kalian di dalam urusan munafik kok menjadi dua kubu, dua kelompok? Wallahu a'lam bima kasabu. Sementara Allah telah mengembalikan mereka kepada kesyirikan sebab ulah mereka sendiri. Kenapa kok pulang? Akhirnya sebab ulah mereka pulang itu distatuskan sebagai orang musyrikin, orang musyrik. Oleh karena itu, karena statusnya menjadi orang musyrik, berarti diberlakukannya sama seperti orang musyrik dan langsung diperangi. Itu pun nanti kita harus paham tentang status orang musyrik, ada musyrik harfi, ada musyrik dini, mu'ahad, musta'man, dan itu. Cuma kalau kita baca sebaliknya, langsung konsepnya munafik, langsung perangi. Soalnya sudah dikembalikan. Tapi kan ada aturan. Jangan langsung kemudian ayat ini dibaca serta-merta, apalagi hanya baca fakhuduhum, fa in tawallaw fakhuduhum maqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jika kalian berjumpa mereka, kalian tangkapi, kemudian kalian bunuh. Tapi yang seperti ini yang mana? Yang seperti ini kan ada aturannya. Ketika mereka mau kita tangkap, mau pulang dulu, kok masuk ke wilayah kaum atau gampangannya negara yang kita sudah terikat perjanjian aman dengan mereka, ya jangan. Karena ada aturan, ada aturan main. Nah, kalaupun mereka kemudian tidak berada di posisi itu, dilihat dulu mereka mau kembali kepada hijrah kepada Islam, kemudian tidak mau memerangi tapi hijrah, atau mereka berada di posisi kaumnya. Nah, kalau mereka berada hijrah kemudian menyerahkan diri, membuat mereka keselamatan, berarti aman. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau, lalu kemudian mau memerangi, ya berarti inilah yang mestinya ditangkapi lalu kemudian diperangi. Biar kita nggak jadi teroris ya, kadang salah persepsi tentang memahami ayat bisa menjadi apa? Teroris. Itu pun ayat ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sampai hari ini kita baca dalam sejarah kemarin sudah saya sampaikan, tidak pernah ada kisahnya Rasulullah memerangi orang munafik. Padahal ayatnya sangat jelas. Nggak ada. Ini sampai capek cari hati, cari dalil Rasulullah memerangi membunuh orang munafik, ada kisahnya, nggak ada cerita. Meskipun sebenarnya sah-sah saja untuk diperangi, ayatnya sangat jelas. Tapi kan pentingnya orang itu kemudian mempertimbangkan sesuatu. Jadi kalau Rasulullah itu kemudian memerangi mereka, kita tahu orang munafik itu apa? Orang munafik yang namanya munafik itu ketika bareng sama Islam, identitasnya Islam juga. Ketika masuk waktu sholat berjamaah juga namanya saja munafik. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, ketika kita berjamaah, ketika mungkin kita mengadakan kegiatan acara keislaman, ikut hadir, bergabung, kok dibunuh? Apa nanti kata dunia? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Rasulullah, kenapa Anda tidak memerangi mereka? Padahal jelas-jelas mereka itu kafir. Wa minhum man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang komentar kami orang mukmin, padahal Allah bukan orang mukmin. Mulutnya bilang orang mukmin, tapi sebenarnya kata Allah mereka bukan orang mukmin. Konsekuensinya sudah ada. Yang model-model munafik yang kayak tadi itu diperangi, yang begini sudah ada, diberlakukan hukum. Tapi kan ketika kita perangi,
Nah, apalagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memerangi mereka, kalau sejarah kemudian dirubah gimana? Maka Rasulullah jawabnya ketika ditanya, kenapa Anda tidak memerangi mereka? Jawab Rasulullah, ini ayyukullah dan yuqala ba'di inna Muhammadan yaqtulu ashab. Karena saya khawatir kalau saya memerangi mereka di belakang hari nanti akan ada kata-kata yang menyebutkan sesungguhnya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kacau kan? Jadi, masya Allah, saya masih ingat kayaknya 20 tahun yang lalu lah kita tinggal di Indonesia ini, mindset kita ada tentang PKI itu siapa. Dengan sekarang mungkin ada perubahan. Kan karena sejarah itu bisa diputar balikkan. Dulu PKI itu pesannya begini, sekarang orang berusaha membuat pesannya PKI begini. Dulu yang namanya ulama pesannya begini, sekarang ulama mau ini berubah. Fakta dulu Duriah atau habaib itu begini, sekarang kesannya mau dibuat seperti ini. Dulu disebutnya pembela, sekarang bisa disebut pelaku. Kan bisa. Nabi Muhammad dulu informasinya kalau Nabi Muhammad memerangi orang munafik, mungkin orang yang hidup di zaman itu akan mengatakan Nabi Muhammad memerangi orang munafik. Tapi kan 14 abad kemudian bisa jadi beralih informasi itu. Nabi Muhammad pernah memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Itu pun meskipun Nabi Muhammad tidak pernah memerangi orang munafik, tidak pernah membunuh orang munafik, tetap aja banyak teroris. Banyak apa? Teroris dengan bahasa munafik itu halal darahnya. Kalau mati nggak perlu disolati. Padahal yang jelas-jelas mengerti orang munafik itu jelas-jelas Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad. Kita ini masih menduga-duga. Kalau Nabi Muhammad jelas-jelas beliau jangan ditanya lagi kasarnya tentang seseorang. Yang belum ada diinformasikan kepada Rasulullah, apalagi yang ada. Nanti setelah itu akan ada ini, akan ada ini kan informasi itu sampai semua Rasulullah. Jangankan sesudahnya, pasca orang kehidupan ada kematian alam barzah, pasca alam barzah ada apa dan seterusnya. Lalu kemudian pasca mizan ada apa, pasca ini sirat apa, nanti di surga bagaimana, di neraka. Kan sudah ilmu itu sudah nyampe semua pada Rasulullah. Makanya kalau ingin memastikan orang ini munafik atau enggak itu Rasulullah sangat jelas. Cuma kan yang lain enggak jelas. Ya contohnya lah ketika Usama bin Zaid kemudian lagi perang, kemudian lawannya, kemudian senjatanya jatuh. Usama bin Zaid kemudian mau membunuhnya, mumpung kan lawan musuh sudah lepas senjatanya, kan ini medan perang, otomatis punya kesempatan besar untuk membunuh. Tapi ketika pedang mau ditajamkan kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa yang ada di dalam otaknya Usama bin Zaid? Atau kita lah kalau berada di posisi itu, kita perang dengan musuh yang mau memerangi kita, di tengah perang berkecamuk, dia kalah, kita mau bunuh dia, malah syahadat. Maka Usama bin Zaid langsung punya pikiran apa? Kata Usama bin Zaid, jangan-jangan syahadat ini gak serius. Nanti kalau dibiarkan malah dinikung dari belakang. Kan medannya medan perang. Musuh boleh-boleh saja berbagai macam cara untuk menyelamatkan diri. Tapi sama Rasulullah diperintahkan dia Usama bin Zaid bunuh aja daripada menikung dari belakang. Tapi kan setelah kata Rasulullah marah dengan mengatakan akota saya Usama, kamu membunuhnya wahai Usama. Kata saya tidak Usama, Rasulullah saya pikir dia ini syahadatnya nggak serius. Rasulullah nanya lagi, akota saya Usama, apakah kenapa kamu membunuhnya wahai Usama? Buat alasan lagi, soalnya tadi begini kronologinya, gini. Rasulullah minta, apakah yang Usama? Kamu membunuhnya Usama? Karena orang kalau sudah syahadat itu sudah diharamkan, darahnya diharamkan, kemudian jiwanya, raganya diharamkan. Orang kalau sudah Islam itu nggak boleh kita kemudian keluar badannya, nggak boleh kemudian kita sakiti
kemudian kita jatuhkan statusnya muruhnya, nggak boleh. Kalau sudah Islam, illa bihaqil Islam, kecuali dengan alasan hak Islam. Apa itu? Undang-undang negara yang nanti di dalam negara Islam, orang Islam itu mencuri sah dikeluarkan darahnya dengan dipotong tangan. Orang Islam kok membunuh orang Islam sah dengan dikisos kembali. Tapi orang lain nggak bisa. Negara yang punya aturan dengan undang-undang Islam. Personal kan bisa apa? Jangan main bunuh-bunuh itu. Ya Rasulullah, saya takutnya dia ini syahadatnya nggak serius. Akhirnya semua tanya balik. Dari mana kamu kalau tahu syahadatnya itu tidak ikhlas, tidak serius? Kata Rasulullah, kenapa tidak kamu bedah saja dadanya itu? Kamu keluarkan hatinya, terus kamu pastikan hatinya itu serius gak tadi mengucapkan syahadat. Saudara Usama kemudian bilang, memangnya kalau saya membuka dadanya lalu saya keluarkan hatinya, saya bisa tahu Rasulullah kalau syahadatnya ikhlas. Harus tanya balik, kamu ketika kamu sudah buka dadanya, hatinya kamu keluarkan, kamu gak tahu. Sudah dibuka aja gak tahu. Kenapa kok kamu memastikan sesuatu yang belum terbuka? Dibuka saja belum tahu, apalagi belum terbuka. Mestinya kan tetap percaya dohirnya, gak usah mengira-ngira batinnya. Soalnya ketika dibongkar pun belum tahu. Nah, kadang kita ini sering menduga-duga sesuatu yang tidak pasti, yang menduga-duga. Padahal ketika dibongkar juga belum ketahuan. Nah, itu kok kita percaya sama praduga. Itu juga boleh. Nah, Rasulullah jelas tahu lah ini munafik, ini enggak, ini jelas tahu. Tapi Rasulullah tidak pernah memperlakukan orang munafik layaknya orang kafir, diperangi. Alasannya karena dikhawatirkan di belakang hari ada yang salah persepsi. Karena tidak semuanya sekelas Nabi. Kalau semuanya sekelas Nabi aman. Ketika Nabi perangi, kenapa kok munafik? Yang itu juga tahu hatinya munafik, aman. Tapi masalahnya di Indonesia ada kan setiap ada apa-apa menurut versi ini begini, menurut versi ini begini. Ada nggak jelas ya. Menurut pendukungnya ini, menurut ini, yang menurut yang anti begini kan repot. Ini mengenai statusnya satu orang ini. Meskipun bukti-bukti sudah diungkap, fakta misalnya. Tapi kan tetap nanti ujung-ujungnya ke pengadilan. Belum tentu kemudian yang menurut kita salah itu malah salah benar. Tapi ketika pengadilan menganggapnya benar, kita menyalahkan pengadilannya, kan repot juga. Yang salah pengadilan memang pemikiran kita yang salah. Ya, kan gitu ya. Hakim memutuskan dia ini benar, tapi dari kemarin kita sudah didoktrin orang yang salah. Ya kira-kira yang benar kita atau hakim? Nah, repot. Akhirnya ketika kita sudah terlalu yakin dengan pemaham keyakinan kita, dengan don merasakan kita kalau dia salah, hanya hakimnya yang kita salahkan. Nah, kalau kenyataannya ternyata memang kita yang salah, berarti kita berapa kali menuduh kan? Menuduh dia salah, terus menuduh hakim yang memberi keputusan dengan keputusan salah. Padahal dua-duanya benar. Wah, saya kuat. Begitulah. Ini aturan Islamnya. Nanti baru Sayyidina Akhirin ini yang apa? Yang kemudian boleh kata Allah, ini saya sampaikan singkat, Sayyidina Akhirin yuriduna ayatmanukum wa yatmanu qawmuhum kullama ruddu ila al-fitnati ulbisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yuqu ilaykum as-salam wa ayyama faqudukum wa quruhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Ini yang Allah berikan hak betul secara nyata bagi kalian untuk memerangi mereka kalau mereka memang tidak mau berdamai, tidak mau kembali. Itu yang kamu tanggapi dan kamu perangi, itu yang boleh. Meskipun itu ada meskipun. Nyatanya Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar mungkin Sayyidina Abu Bakar memperlakukan apa? Orang-orang yang dianggap munafik, ya, munafik betul. Karena Sayyidina Abu Bakar memang bukan Nabi Muhammad. Nyatanya Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling zakat saja diperangi. Orang anti zakat